Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar hari ini. Walaupun kita belajarnya dari jarak jauh. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, tapi PB-nya langsung PB2, langsung 2 PB, yaitu PB5 dan PB6. Yang akan kita bahas yaitu PKN dan matematika. Ya, yang akan kita bahas itu adalah PKN dan matematika. Kalau bahasa, Budi ini hanya menjelaskan sekilas saja. Kemarin kita sudah belajar benda padat, benda cair, dan sekarang benda gas. Benda gas itu ya, dia mengikuti bentuk wadahnya. Jadi dia mengikuti bentuk wadahnya. Itu sifat benda padat gas. Tidak dapat digenggam, tidak dapat dipegang, tapi bisa dirasakan. Ya, dia memiliki volume dan memiliki massa. Jadi benda gas itu pertama mengikuti bentuk wadahnya, memiliki volume, menempati ruang. Sudah itu tidak bisa dipegang, tidak bisa disentuh, tapi bisa kita rasakan. Itu adalah benda gas, ya. Oke, nah sekarang untuk bahasa Indonesia itu yang kita bahas itu hanya 3 itu: wujud benda, benda padat, benda cair, dan benda gas beserta sifat-sifatnya. Ya, jadi sifat-sifat benda padat bagaimana, sifat-sifat benda cair bagaimana, dan sifat-sifat benda gas bagaimana. Semuanya sudah Ibu Dini jelaskan, sudah Ibu Dini praktekkan, dan sudah kita bahas sama-sama. Ya, oke. Nah sekarang kita lanjut ke PKN. PKN kita kemarin belajar tentang gotong royong. Gotong royong itu adalah pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama untuk kepentingan bersama. Jadi macam-macam gotong royong itu contohnya banyak di lingkungan rumah, membersihkan rumah, ya, pembagian tugas di dalam rumah itu namanya gotong royong. Di sekolah pembagian piket, ya, sudah itu kerja apa lagi, kerja bakti itu di lingkungan masyarakat. Nah dalam kehidupan sehari-hari kita kadang sering melihat seseorang itu ada yang boros, ada yang tidak boros. Boros itu apa? Boros itu berarti maksudnya itu menghambur-hamburkan uang. Dalam hidup dalam pengamalan Pancasila, sila kelima itu kita menjauh sifat boros. Jadi bersifat hemat atau tidak boros itu adalah pencerminan sila kelima, ya. Pencerminan sila kelima itu adalah salah satu contoh pengamalan Pancasila, sila kelima, yaitu bersikap hemat dan tidak boros, ya. Bersikap hemat dan tidak boros. Karena kenapa? Karena di dalam masyarakat itu ada orangnya itu yang mampu, ada yang tidak mampu, ada yang berpenghasilan besar, ada yang tidak berpenghasilan besar. Jadi untuk menyikapinya agar kita saling menghargai, yaitu kita harus yang orangnya ekonominya lebih harus hemat, harus menghargai. Gimana rasanya kalau kita hidup di yang ekonominya kurang, ya. Jadi kita harus bisa merasakan. Jadi mentang-mentang jangan kita hidupnya mewah-mewah, jadi kita boros-boros beli aja. Terserah apakah itu bermanfaat atau tidak, pokoknya beli baik, ya. Nah itu dilarang, itu tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila kita, yaitu sila kelima. Boleh kalian lihat pada halaman 102, halaman 102, ya, halaman 102. Nah, ya, ini kalian conteng. Hemat itu merupakan hidup boros? Tidak. Kalau dia hidup tidak boros berarti kasih canda centang. Sudah itu boros, berarti dianya suka mengambil, berarti beri tanda silang. Jadi beri tanda centang kalau itu adalah merupakan contoh hidup hemat atau hidup tidak boros. Kalau yang hidupnya boros beri tanda silang, ya. Kalian isi di buku sinilah, di buku tematik inilah, anak-anak. Nanti kirim di classroom. Oke ya. Nah sekarang kemarin kita sudah belajar tentang satuan panjang. Nah sekarang Budini akan menjelaskan tentang satuan berat. Nah satuan berat, ya, tadi benda padat, benda cair, dan benda gas itu memiliki massa. Kemarin Budini jelaskan massa itu apa, Budini? Massa itu adalah berat. Jadi benda padat, benda cair, benda gas itu memiliki massanya masing-masing. Ada yang berat, ada yang massanya lebih kecil, ada yang massanya lebih besar, ya. Tergantung dengan beratnya masing-masing benda. Jadi massa itu apa? Massa itu adalah berat benda. Nah, ya, itu yang akan kita bahas hari ini. Ya, itu yang akan kita bahas hari ini, yaitu membahas tentang satuan berat. Nah, kemarin kita belajar tentang satuan panjang. Kemarin kita belajar tentang satuan panjang, sekarang kita belajar tentang satuan berat. Satuan berat konsepnya sama seperti satuan panjang. Jadi konsepnya sama seperti satuan panjang. Harus tahu dulu tangga satuan berat. Harus tahu dulu tangga satuan berat. Jadi tangga satuan berat itu harus tidak boleh terbolak-balik kayak satuan panjang. Bu, gimana tangga satuan berat? Begini. Tangga satuan berat itu hampir sama dengan tangga satuan panjang. Jadi nggak usah bingung-bingung, nggak usah lagi menghafal, nggak usah lagi pengen mulai dari awal, nggak usah lagi. Pokoknya kalau kalian sudah hafal tangga satuan panjang,
kalian akan hafal juga dengan tangga satuan berat, ya. Begini buatkan tangganya, ya. Ini panjang, satuan panjang, ini satuan berat. Ya, nah ini satuan. Nah, sekarang di sini kembali satuan panjang, kilogram, hektameter, kilometer, hektameter, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, kalau satuan berat bagaimana Bu Dini? Satuan berat mudah. Ganti aja meternya dengan kilogram. Kilogram. Berarti ini kilogram. Nah, ya. Jadi ganti aja yang M-nya ini ganti dengan G. Ini hektagram. Hektagram ini persamaannya adalah ons. Nah, persamaannya adalah ons. Nah, ya. Kalau ditanya ons berarti dia hektagram. Ingat ya. Nah, ini garis miring ons. Sudah ini dekameter berarti ini dekagram. M kita ganti gram. Ini desigram. Ini sentigram. Ini miligram. Nah, ya. Jadi, maksud Bu Dini, kalau kalian hafal tentang satuan panjang, kalian juga akan hafal dengan satuan berat. Kenapa? Karena kita cuma ganti belakangnya aja dengan G. M kita ganti dengan G, kilogram. Hektameter, hektagram. Persamaan hektagram itu adalah ons. Persamaan hektagram itu adalah ons. Dekagram, dekameter ganti dengan dekagram. Jadi belakangnya ini kita ganti dengan gram. Nah, caranya sama, cara pengerjaannya juga sama anak-anakku semuanya. Caranya sama. Kalau dianya turun kali, kalau dianya naik berarti dibagi. Ya, jadi konsepnya, pengerjaannya, jalannya sama seperti satuan panjang, tidak ada beda. Jadi, dalam bentuk satuan apapun jalannya sama. Ya, kalau dianya naik dibagi, kalau dianya turun dikali. Jadi semua konsepnya sama. Yang penting kalian jangan terbolak-balik tangga satuannya, ya. Yang perlu hanya kalian ingat cuma ini, hektagram ini persamaannya ons. Hektagram ini persamaannya ons. Contohnya bagaimana Bu Dini? Kita pakai contoh yang satuan berat. Apabila nanti ada soal seperti ini, ya. Misalnya nomor 1, 20 ons sama dengan titik-titik gram. Nah, 20 ons sama dengan titik-titik gram. Sekarang kita lihat tangga, ada nggak yang ons? Ons itu adalah Hg. Berarti di sini 20 ons garis miring Hg. Nah, supaya kita nggak bingung. Ons itu apa? Jadi kita buat 20 ons garis miring Hg atau hektagram. Mau dirubah ke gram, berarti kita buat 20 di sini, 20. Hektagram ke gram. Naik turun ya. Nah, berarti kali. 1 2 berarti dikali 100. 2 kali 1 2. Nolnya 1 2 3 1 2 3. Berarti 2000 gram. Nah, sama. Jadi pengerjaannya sama anak-anak semuanya ya. Caranya sama, sistemnya sama, jalannya sama, semuanya sama. Coba bedanya aja, kalau hektagram ada persamaannya. Hektagram itu persamaannya adalah ons. Jadi apabila nanti ada soal, ngapu ada ons ini Bu Dini? Cak mana ini Bu Dini? Nah, nggak usah lagi bingung. Ons itu kita garis miringi jawabnya Hg atau hektagram. Jadi kita tahu bahwa ons itu adalah Hg. Makanya di garis miring di sini pakai hektagram. Oke ya, paham anak-anak semuanya ya. Jadi semuanya caranya sama. Apabila ditambah berarti pakai jalan A dan jalan B. Mau dikurang berarti pakai jalan A dan jalan B. Kalau cuma satu aja langsung buat jalannya aja. Nah, jadi semuanya sama, konsepnya sama, jalannya sama. Yang penting kalian harus hafal dulu satuan panjangnya. Tangga satuan panjang. Oke ya. Nah, oke. Sekarang kalian buka buku ya, kalian buka pekerjaannya. Nah, kalian buka pekerjaannya. Nah, ini pekerjaannya. Kerjakan halaman 106. Kerjakan halaman 106. Kerjakan halaman 106 nomor 1. Kerjakan halaman 106. Kerjakan nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4 dan nomor 5.
Jadi PKN-nya ada 2 tugasnya tadi, ya. Ada 2 tugasnya tadi PKN tadi, yaitu mengisi ini, ya, mengisi yang ini, ya. Mengisi ini, cuma kasih isi aja tanda silang, tanda checklist, tanda ini ya, yang mana hidup boros. Nah, nanti setelah itu kerjakan juga nomor 4 dan nomor 5 dengan tanda silang dan tanda yang mana hidup apa ini? Hidup sederhana yang mana? Hidup yang tidak sederhana, tidak sederhana yang mana? Kalau yang sederhana anjuk tanda checklist, yang tidak sederhana kasih tanda silang. Itu untuk tugasnya. Oke, anak-anak semuanya ya. Jadi tugasnya tadi sudah paham. Jadi yang akan kita bahas itu ada yang tugasnya itu yaitu ada 2, yaitu PKN tadi halaman berapa tadi? Begini dulu. Halaman 102 hanya mengkasih tanda silang aja. Nah, sudah itu kerjakan juga halaman 106 nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4 dan nomor 5. Cara pengerjaannya sama nih, ini ada 20 ons sama dengan titik-titik kilogram. Nah, ons kata Bu Tini ons 20 ons garis miring HG. Berarti nanti HG ke kilogram. Nah, naik dia. Tadi Bu Tini turun ya. Sekarang yang ini naik. Kalau naik berarti dibagi. Nah, dibagi jalan ya anak semuanya. Jadi nomor 4 dan nomor 5 itu untuk pengerjaan kalian hari ini ya. Hidup boros ya. Hidup boros, bagaimana hidup sederhana, bagaimana hidup yang tidak sederhana. Oke, itu aja yang ingin Bu Tini sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga ilmunya nyampe, semoga ilmunya bisa diterima, semoga dapat menyelesaikan tugas hari ini dengan sukses dan mendapatkan nilai yang sempurna. Satu lagi, hari Jumat besok kita ulangan biasa, ulangan subtema 2 ya, subtema 2 hari Jumat ya, ulangan subtema 2 ya. Itu aja Bu Tini akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.